Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat sedekah subuh yang berkaitan dengan pengalaman saya. Jadi saya bersama istri sudah 8 tahun tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, sudah mencoba untuk program kehamilan, mendatangi beberapa dokter, tapi tetap mereka rata-rata mengatakan kami ini mandul, kami tidak bisa memiliki keturunan. Akhirnya kami juga mendatangi bidan dan juga beberapa urut tukang pijit jasa urut untuk yang melahirkan. Selain itu, kami juga berikhtiar dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sudah beberapa wasilah ibadah yang kami berdua lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya sholat tahajud, baca Quran dan lain sebagainya gitu ya. Akan tetapi ada satu amalan yang ingin kami konsisten sekali. Waktu itu kami juga sering memberikan sedekah kepada anak yatim gitu ya dan sebagainya. Tapi kami ingin memberikan lagi yang lebih konsisten, yang bisa dikerjakan setiap harinya. Akhirnya saya coba untuk mengatakan kepada istri, mengajak ya, untuk melaksanakan sedekah subuh. Setiap subuh memberikan sedekahnya. Dengan demikian kita mencoba untuk konsisten. Pertama kali memang agak berat ya. Kenapa? Karena susah. Saya sendiri kepengen di masjid, sementara istri tidak bisa. Akhirnya karena saya sering beberapa kali sholat, maksudnya membagi waktu gitu ya, antara sholat di masjid dengan sholat di rumah. Akhirnya saya memutuskan bagaimana kalau seandainya sedekah subuh itu dimasukkan dalam celengan. Ya, ini kayak begini. Ini istri saya ini memasukkan celengan setiap harinya sedekah subuh. Berapa aja yang semampu kita. Yang penting kita bisa konsisten, bisa istiqomah. Itu yang terpenting. Nah, setelah itu nanti hasilnya setiap 1 bulan kita berikan kepada yang mampu. Ya, bisa untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, sekolah, anak yatim dan sebagainya, asalkan bermanfaat. Kenapa? Karena seyogyanya setelah kita memutuskan untuk bersedekah subuh, maka uang ini tidak bisa dipakai untuk kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi, misalkan untuk beli beras ya, atau untuk beli baju dan sebagainya, tidak boleh, karena ini sudah dikhususkan untuk sedekah subuh ya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya ya, kenapa sih kok mendawamkan sedekah subuh gitu ya, kenapa kok nggak sedekah yang lainnya, sedekah sholat zuhur lah ya, atau sedekah sholat Jumat misalkan, atau sedekah di malam hari ya, yang mana nggak ada orang yang tahu ya. Nah, kalau saya sendiri, kenapa memakai sedekah subuh? Karena di subuh ini waktu yang mana malaikat berdoa kepada Allah. Ada beberapa doa yang dipanjatkan oleh malaikat. Di antaranya adalah Allahumma a'ti munfikon kholafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ya, apa yang diberikan orang itu maksudnya diganjarkan ya, diberikan kebaikan, diberikan balasannya gitu. Dan juga bagi orang yang bakhil yang tidak mau, maka diberikan kesengsaraan. Nah, bayangkan saja kita setiap hari didoakan oleh malaikat, maka kayaknya saya berikan sedekah subuh itu biar bisa kita konsisten. Bukan berarti kita mendekatkan diri kepada Allah itu hanya di sedekah subuh saja, tidak.
tapi sudah beberapa yang kami kerjakan. Cuman melalui sedekah subuh ini kami merasa ada kedekatan. Awal-awal sih susah, ya susah banget. Kenapa? Karena saya ingin mendawamkan tersebut di rumah. Jadi mau tidak mau harus ada satu, entah istri atau suami gitu ya, yang memasukkan. Tapi waktu itu saya bilang sama istri, dah kamu aja yang masukkan setiap hari. Doanya bagaimana bang? Ya coba aja. Kita doa ketika memasukkan itu, doa, ya Allah kita panjatkan hajat kita ini. Ya Allah, saya memberikan sedekah subuh ini gunanya untuk agar kita memiliki anak, memiliki keturunan, sehingga keturunan tersebut bisa menjadi yang soleh solehah. Jadi kalau seandainya diberikan keturunan laki-laki berarti soleh, kalau seandainya perempuan berarti solehah. Nah, dengan demikian kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Konsisten tuh masukkan. Awalnya sih agak susah. Kenapa? Karena ketika sudah mendekati waktu haid ya, itu istri itu enggan atau gimana gitu. Akhirnya ya saya pacu terus. Kita bilang yuk kita bismillah pelan-pelan sama-sama. Nah, sampai akhirnya kita sudah mendarah daging dengan sedekah subuh. Walaupun istri dalam keadaan haid, tapi tetap aja dia masih juga untuk ingat kepada sedekah subuh. Langsung loncat dari tempat tadi bilang, saya belum sedekah subuh ini, saya belum sedekah subuh gitu kan. Ada udah, saya ambilkan uang dimasukkan dengan baca doa. Ya, jadi itu aja. Asalkan kita sudah konsisten, kita sudah beristiqomah, insya Allah Allah memberikan jalan keluar. Dan saya yakin di antara kita mungkin memiliki pengalaman yang berbeda. Ada yang mungkin pendekatan diri kepada Allahnya dengan melaksanakan sholat tahajud misalkan, ataupun menghatamkan bacaan Quran, sering-sering murojaah untuk hafal Al-Quran, memberikan makan anak yatim setiap bulannya, setiap hari Jumat misalkan dan sebagainya. Itu silakan. Akan tapi kali ini karena pengalaman saya yang sesuai dengan diri saya sendiri dengan sedekah subuh, makanya saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui sedekah subuh. Usahakan ada celengan satu inilah ya dalam rumah kita, apapun juga celengannya, mau celengan celengan ayam ya, ataupun celengan biskuit dan apa segalanya. Yang jelas ada yang bisa kita simpan untuk setiap subuhnya. Nah nanti setelah 1 bulan, nah itu nanti kita hitung berapa saja isinya, kita keluarkan. Kita kasih ke tempat-tempat yang membutuhkan karena Allah. Misalkan pembangunan masjid lah, sekolah, pesantren, apa saja. Nah, kita niatkan semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah, setelah saya mendawamkan tersebut kurang lebih 3 bulan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Langsung setelah 3 bulan gitu ya, langsung istri itu mual. Nah, ternyata setelah dites back, alhamdulillah positif hamil. Dan saat ini alhamdulillah sedang mengandung bulan ketiga. Ya. Jadi ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apapun juga kehendak manusia ya, ataupun misalkan hasil dari manusia, ya sempat sih kita sok, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih. Ya. Ya. Saya masih menyimpan tes kehamilannya karena saking saking senangnya gitu kan, sampai sekarang saya masih menyimpan. Dan ini real, benar-benar terjadi sama saya tentang manfaat sedekah subuh. Semoga video pendek ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa memberikan inspirasi ya, karena apa yang kita kerjakan merupakan anjuran dari Allah dan juga dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.